Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung Utara Abdurrahman dan Kabid Pemdes serta Kasih PMD Lampung Utara Ismirham divonis dengan hukuman pidana yang rendah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang. Kendati demikian, keduanya mengaku keberatan dan akan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang Kamis 14 Maret 2024 menggelar sidang perkara korupsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Lampung Utara. Dengan 4 terdakwa, Abdurrahman selaku mantan Kadis PMD, Ismirham mantan Kabid Pemdes dan Kasih PMD, serta Ngadiman dan Nanang Furkon selaku pihak ketiga dari CV Bina Pengembangan Potensi dan Inovasi Desa. Mereka dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Abdurrahman divonis hakim 1 tahun 6 bulan penjara serta denda 50 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 3 tahun penjara dengan denda 50 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Sementara Ismirham divonis 1 tahun 2 bulan penjara dengan denda 50 juta subsidiar 2 bulan penjara. Sebelumnya dia dituntut jaksa 2 tahun 6 bulan subsidiar 3 bulan. Nanang divonis 1 tahun 6 bulan denda 50 juta subsidiar 2 bulan penjara. Sebelumnya Nanang dituntut jaksa 3 tahun dan denda 50 juta subsidiar 3 bulan penjara. Terdakwa Ngadiman divonis 1 tahun dan 6 bulan denda 50 juta subsidiar 2 bulan penjara. Sebelumnya ia dituntut jaksa 2 tahun 6 bulan serta denda 50 juta subsidiar 3 bulan penjara. Majelis Hakim menyebutkan hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi, yang meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum. Atas vonis tersebut, Ginda Ansori Waika, selaku kuasa hukum Abdurrahman dan Ismirham mengaku keberatan atas vonis hakim dan akan menempuh upaya hukum banding. Menurut Ginda, putusan hakim sama sekali tidak mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan para terdakwa, khususnya Abdurrahman dan Ismirham, sehingga putusan hakim dinilai tidak relevan. Putusan hakim terlihat janggal lantaran denda diberikan majelis hakim lebih besar dari nilai kerugian kedua kliennya. Selain Abdurrahman dan Ismirham, 2 terdakwa Ngadiman dan Nanang tidak melakukan upaya banding melainkan masih pikir-pikir. Diketahui para terdakwa didakwa sebagai orang memberi dan menerima sejumlah hadiah berupa uang terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Utara. Disampaikan JPU di persidangan, uang yang diberikan kepada Nanang Furkon dengan rincian diterima terdakwa Ismirham Adi Syaputra sebesar 5 juta rupiah, diterima terdakwa Ngadiman senilai 39 juta rupiah, diterima terdakwa Abdurrahman sebesar 25 juta. Ya, kita keberatan gitu. Karena menurut kita apa yang menjadi pertimbangan hakim dan kemudian dasar tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum tidak relevan dan tidak mempertimbangkan upaya yang kemudian telah dilakukan oleh klien kami kan gitu. Kemudian dan kan kita tahu bahwa dana tersebut dikembalikan bukan kemudian disita sebagai alat bukti. Oleh karenanya terus kemudian kan agak janggal juga, kemudian dendanya lebih besar daripada nilai kerugian. Ya kan? Dan 5 juta rupiah loh. Gitu loh. Kita menghukum orang 1,2 tahun terus kemudian harus kehilangan jabatan gitu. Ya kan? Harusnya kan kita mementingkan apa ya, kepentingan yang lebih besar dari itu. Tapi nggak apa-apa, kan kita juga masih punya upaya hukum dan kemudian klien kita tadi menyatakan bahwa banding ya. Kita secara tegas menyatakan banding terhadap putusan itu. Karena apa yang sudah dilakukan oleh klien kami bahwa juga sudah melaksanakan apa yang menjadi ketentuan Permendagri nomor 82 tahun 2015 bahwa oleh karena ini tidak dianggarkan di APBD di kabupaten, maka ada di APBD desa. Nah, oleh karenanya itu harus dihitung sebagai suatu rasional. Gitu. Jadi kalau kemudian apalah namanya, kan kita menjadi zolim kalau kemudian tidak mempertimbangkan itu sebagai bagian dari operasional. Sementara kegiatannya selesai dan tuntas. Berapa desa? 202 desa kemudian mendapatkan penyelamatan nilai APBD desa yang kemudian terselamatkan. Oleh karenanya itu juga harus dipertimbangkan. Gitu. Ini nggak sama sekali dipertimbangkan. Dan
Tim Liputan Mitra TV melaporkan.